Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuliarni MPD, CGP Angkatan 1 Kota Padang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salam semangat Bapak Ibu guru penggerak. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang berperan dalam memajukan sumber daya manusia yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar yang teratur dan terencana. Agar kegiatan belajar mengajar efisien, maka harus ada yang mengatur dan mengelola proses tersebut, disebut pemimpin. Pemimpin tersebut adalah guru. Guru sebagai pemimpin adalah penggerak bagi muridnya. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam mengelaborasi metode pembelajaran yang berpihak kepada murid. Keputusan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan yang diambil guru akan menentukan arah dan tujuan pembelajarannya. Pembelajaran akan bermakna bagi murid jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi murid yang disebut dengan well-being ekosistem pendidikan. Filosofis Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, ing ngarso sun tulado. Di depan memberikan contoh atau teladan. Pendidik sebagai pemimpin dalam pembelajaran dalam mengambil keputusan harus penuh analisis dan berbagai pertimbangan karena akan menjadi tauladan bagi orang yang dipimpinnya, yaitu murid. Dua, ing madya mangun karso. Artinya di tengah membangun semangat. Pendidik sebagai pemimpin pembelajaran berada di tengah-tengah untuk membangkitkan atau memotivasi para murid sebagai pemimpin pembelajaran. Pendidik dapat membangun semangat murid untuk berinovasi. Sebagai pemimpin pembelajaran, keputusan yang kita ambil harus mempertimbangkan bahwa keputusan tersebut mampu membangun semangat para murid kita. 3. Tut uri handayani, artinya di belakang melakukan dorongan. Pendidik sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat memberikan motivasi serta dorongan kepada muridnya, sehingga keputusan yang diambil sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan semangat dan motivasi pada murid kita. Nilai-nilai dalam diri berpengaruh pada prinsip pengambilan keputusan. Nilai seperti kejujuran, kebenaran, tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang guru akan mengarahkan guru untuk menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking dalam pengambilan keputusan. Nilai seperti rasa kasih sayang, cinta, toleransi, kesetiaan akan mengarahkan seorang guru untuk menggunakan prinsip berpikir berbasis peduli, care thinking based. Nilai-nilai diri seperti agama, penghargaan akan hidup, visioner akan mengarahkan seorang guru menggunakan prinsip berpikir berbasis akhir and thinking based. Kaitan coaching dengan pengambilan keputusan. Coaching merupakan salah satu cara untuk menggali
memiliki dalam situasi yang dihadapi. Tentu hal ini akan sangat membantu guru dalam mengambil keputusan yang berpihak pada murid sebagai pemimpin pembelajaran. Coaching salah satu solusi kreatif berupa komunikasi asertif. Ketika seorang guru menghadapi situasi dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran, coaching mengarahkan guru untuk mampu menghasilkan keputusan yang tepat yang berpihak kepada murid. Pada kegiatan coaching, pendidik menjadi coach untuk diri sendiri dengan mengajukan pertanyaan yang efektif untuk memprediksi hasil serta melihat opsi untuk solusi terhadap masalah agar keputusan yang diambil baik, efektif, dan tepat guna. Guru sebagai coach, sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengembangkan potensi murid, keputusan yang diambil berpihak kepada murid dengan memberikan kemerdekaan dalam pembelajaran. Kebebasan murid dalam berpikir dituntun oleh guru dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif sehingga murid berpikir kritis. Melalui kegiatan coaching, murid dilatih mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, sebagai pemimpin pembelajaran juga menjadi coach untuk teman sejawat. Dilema etika situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral, situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Nilai-nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid yaitu mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Nilai mandiri adalah nilai yang ditumbuhkan secara mandiri, tanggung jawab, dan tidak bergantung pada orang lain. Nilai inovatif adalah kemampuan yang menghasilkan terobosan baru yang ditandai oleh perubahan dan kreativitas seseorang guru untuk kemajuan pendidikan, terutama dalam pembelajaran. Nilai reflektif adalah nilai yang harus terus dilakukan oleh seorang guru, terutama dalam hal refleksi diri sendiri. Apa kekurangan yang ada pada diri? Nilai kolaboratif adalah adanya bentuk kerjasama antara satu orang dengan orang lain untuk mewujudkan tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Diperlukan nilai kolaboratif antara pihak kepala sekolah, rekan guru, orang tua, serta komite sekolah dan orang-orang di sekitar lingkungan sekolah. Tidak lupa juga dengan orang tua siswa. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tentunya dengan arahan yang jelas dan tegas. Pengambilan keputusan yang beretika harus melalui 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. 2. Siapa yang terlibat. 3. Fakta-fakta. 4. Uji benar salah. 5. Uji paradigma. 6. Prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Tinjau dan refleksikan keputusan. Kesulitan yang kita hadapi dalam menjalankan keputusan terhadap kasus dilema etika akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari dan bertentangan. 1.
keputusan yang tepat terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir, 2. Berpikir berbasis peraturan, 3. Berpikir berbasis rasa peduli, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, yang mampu menuntun bakat dan potensi siswa sesuai kodratnya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat mempengaruhi kehidupan masa depan murid. Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran yang menuntun siswa untuk berpikir positif, berkarakter sesuai profil Pancasila, dan berakhlak mulia agar siswa mencapai keberhasilan dan kebahagiaan di masa depan. Kesimpulan, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memberikan keteladanan dan menuntun siswa sesuai kodratnya, sehingga murid merdeka dan bahagia. Mengambil keputusan dengan 4 paradigma dan 3 prinsip diharapkan dapat berdampak pada terciptanya well-being di lingkungan sekolah. Proses coaching perlu ditingkatkan agar permasalahan yang dialami siswa terselesaikan. Kegiatan tersebut sebagai usaha untuk mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian, terima kasih.